Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna liman taba'al huda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita melaksanakan jamaah salat duhur. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Allah senantiasa mencatat segala amal kebaikan kita. Berkenaan dengan tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan dalam kehidupan kita ada di dunia ini tak terlepas dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika menyampaikan bagi kita bagaimana formulasi ibadah yang harus kita lakukan, maka kata formulasi ibadah yang mesti kita sampaikan berdasarkan pemahaman dan aktivitas kita sebagai Sivitas Akademika, kita akan berhadapan dengan dua kategori ibadah. Yang pertama dengan kategori ibadah mahdoh, apa yang telah Allah tentukan dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh Nabi kita, itu adalah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu lebih sifat individual, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan, tidak tahu lagi orang lain, tetapi hanya jiwa kita dengan Sang Maha Kuasa. Ibadah yang paling utama dalam Sivitas Akademika adalah hubungan tata kelola kita, tata kerja kita, yang disebut dengan ibadah sesuai dengan pola kerja yang kita lakukan. Sebagai dosen dan karyawan, apa yang sudah ditentukan, kita mesti bekerja dan kita mesti berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan dan capaian kita. Itu adalah kategori dalam beribadah. Sehingga bekerja sesuai dengan tata aturan itu adalah merupakan kategori ibadah. Bagi para mahasiswa, dia menuntut ilmu, maka termasuk kategori ibadah. Sehingga kategori ibadah yang kita dapatkan, yaitu yang mahdoh ini yang sangat besar sekali. Dalam ilmu syariah, segala ibadah itu harus sesuai dengan maqasidnya, sesuai dengan tujuannya, yang disebut dengan maqasidus syariah hifduddin, menjaga agama kita, menjaga aktivitas segala pekerjaan kita ketika mengarah pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibtigha mardotillah, maka itu adalah indikasi kita ibadah. Mengerjakan tugas, masuk tepat waktu, berada pada berbagai aktivitas-aktivitas yang kita butuhkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan Sivitas Akademika, itu adalah kategori ibadah. Dan yang namanya ibadah, maka ketika kita lakukan, sudah jelas ada nilai pahala yang kita dapatkan. Jika tidak kita lakukan, maka ada konsekuensi lain yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah landasan dalam ibadah. Yang disebut landasan ibadah dalam mukhlishina lahuddin,
kata mukhlisina lahuddin, maka tidak berdasarkan kompensasional. Ibadah yang dilakukan kita bukan berlandaskan pada kompensasi yang didapatkan. Karena kalau berdasarkan pada kompensasi sangat jauh sekali. Kita beribadah mahdoh saja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terbalas dengan kebaikan yang Allah berikan. Kita beribadah hanya 5 waktu, ternyata Allah berikan kebaikan. 24 jam kita bisa bernapas. Sementara ibadah yang 5 waktu, jika satu waktu kita hanya 5 menit, maka hanya 25 menit kita lakukan. Sungguh sangat jauh sekali 23 jam tidak kita balas. Ini kita berpikir dengan kompensasional. Maka ibadah itu hanya ibtigo amardotillah, mengharapkan ridha Allah. Dan yang kedua adalah mukhlisina lahuddin, dengan landasan keikhlasan. Landasan keikhlasan yang kita dapatkan adalah tanyalah kepada diri kita. Kita menjadi dosen, jadi karyawan, jadi mahasiswa, apa landasan keikhlasan kita? Mari kita bangun landasan keikhlasan ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan ibadah kita supaya tercatat menjadi kullu kabidin ratbin lahu ajrun. Setiap detak hati kita, detak jantung kita, itu ada nilai pahala yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.